Halo dan selamat datang kembali di tutorial Git bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai Git clone dan Git fork. Jadi selama ini kita mengurusi Git dengan local repository yang ada di dalam komputer kita dan remote repository-nya di dalam account kita sendiri. Nah, tutorial kali ini bertujuan supaya kita bisa berinteraksi dengan sumber-sumber lain, yaitu repository remote yang bukan punya kita. Nah, sebelum kita bahas bagaimananya, mari kita bahas dulu kenapanya. Kenapa sih kita perlu berinteraksi dengan repository yang memang bukan punya kita, begitu? Nah, di sini ada beberapa kasus yang mungkin terjadi. Satu adalah kalau teman-teman pengen menggunakan library atau code yang udah jadi, kayak misalkan Laravel, atau misalkan framework 3JS, atau framework Babylon.js, misalkan begitu ya. Mereka sudah ada di internet, sudah ada di GitHub yang bisa kita ambil dan bisa kita gunakan. Itu adalah kasus pertama, begitu ya. Kasus kedua adalah kalau misalkan kita pengen terlibat dalam sebuah project open source yang udah ada. Misalkan kayak A-Frame atau 3JS itu kita bisa menambahkan coding ke codingan orang lain, begitu. Kita pengen jadi kontributor terhadap sebuah program atau project open source, kita bisa melakukan itu menggunakan GitHub. Atau ketiga adalah kalau misalkan kita terlibat dalam sebuah project yang bareng-bareng dengan tim, sehingga repositorinya bukan repositori saya, tapi repositori yang gabungan, begitu, repositori perusahaan, atau mungkin repositori daripada teman kalian, gitu ya. Nah, untuk berinteraksi dengan repositori yang bukan kepunyaan kita sendiri, ini yang ini ya, itu kita lakukan bukan di dalam lokal repositori kita, jadi bukan di layer bawah sini, tapi kita lakukannya di atas sini. Jadi kita lakukannya di dalam remote repository kita. Jadi ini akan sangat bergantung sekali sama remote repository yang kalian pakai itu apa gitu ya. GitHub, Bitbucket, GitLab, atau apapun itu. Walaupun setiap cloud repository ini mungkin punya menu yang berbeda-beda, gitu, UI-nya mungkin beda-beda, tapi prinsipnya sama kok. Jadi prinsip inilah yang akan saya harap teman-teman bisa dapatkan dari video ini. Oke, jadi mari kita bahas per kasus aja. Jadi untuk kasus pertama, kita pengen menggunakan code atau library dari framework orang lain yang udah ada di internet. Nah, itu kita bisa lakukan ini dengan berbagai macam cara. Ya, jadi di sini kita punya sebuah repository yang saya punya, yang saya bikin khusus untuk video kali ini. Kita punya dua buah project di sini, project A dan project B yang akan kita gunakan hari ini ya. Ini remote repository yang saya bikin khusus ya. Ini anggapannya si repository ini adalah repository punya orang lain yang nanti akan kita pakai gitu ya. Dan di browser yang berbeda gitu saya punya repository yang biasa saya gunakan. Ini repository saya yang ada di GitHub gitu ya. Nah, saya pengen sekarang di dalam remote repository saya ini saya punya codingan yang ada misalkan di project A ini. Project A ini cuma isinya HTML doang ya. Satu HTML doang, isinya pun cuma sekedar body doang gitu ya. Oke, cara pertama yang paling brutal kalau kita pengen mengambil code dari project ini ke dalam project kita adalah kita klik filenya, terus kita copy aja, kemudian kita copy paste ke dalam project kita. Tentu saja hal ini terlalu brutal gitu ya, tidak efektif, terutama kalau misalkan line-nya panjang atau misalkan lebih dari satu file yang harus kita ambil gitu. Nah, cara kedua adalah yang lebih baik daripada itu adalah kita mendownload proyeknya. Jadi di sini kita bisa klik di bagian code di sini dan kita bisa dapatkan download zip di sini. Dan kita bisa, kalau kita klik di sini, kita akan mendownload. Nah, tadi saya udah cobain ya. Kalau kita klik, kita akan download projectnya. Dan kalau kita lihat hasil projectnya, kita akan punya zip yang isinya nanti adalah HTML dan readme.md gitu ya. Itu cara kedua yang lebih baik. Nah, cara ketiga yang lebih baik lagi daripada itu adalah kita menggunakan git clone. Jadi teman-teman sudah ingat ya git clone yang kemarin ya. Kita bisa ke VS Code atau kita bisa pakai terminal juga boleh kalau teman-teman pengen git clone langsung, atau mau pakai source control di sini, ada clone repository juga ada. Nah, ini sama dengan kita klik di terminal terus kita ketik git clone begitu ya. Di sini yang kita perlu cuman code-nya aja, di sini ada URL-nya. Jadi kita perlu URL-nya, teman-teman bisa copy di sini, kita klik di sini copy ya. Kita bisa panggil git clone, kita pindah dulu kemana gitu ya, misalnya di repo. Kita bisa langsung misalkan git clone di sini, dengan di URL-nya begitu ya, saya copy paste. Atau kita bisa juga klik langsung di sini aja, clone repository di atas ini. Kita clone repository, kita clone dari sini, project A git begini. Saya klik, clone from the URL. Terus tinggal bilang mau taruh di mana. Nah, kita tinggal cari aja. Misalkan di repo saya. Kemudian ada di git tutorial. Saya akan bikin lagi di situ. Nah, kalau di sini kita bisa langsung buka open clone repository-nya, open. Dan kita akan dapatkan HTML dan juga readme.md. Nah, ini adalah cara kalau misalnya kita pengen menggunakan si git clone gitu ya.
Jadi yang harus teman-teman ingat adalah kalau misalkan kita punya Git clone, itu sebenarnya yang kita lakukan adalah kita punya repo lain dan kita langsung masukin dia ke local repository. Jadi sini kalau misalnya Git clone itu di sini tempatnya gitu. Ini Git clone. Jadi kalau kita punya di dalam repository lokal, itu tidak ada dalam remote repository saya. Jadi kalau saya cek project A di dalam remote repository saya, di dalam remote repository saya cari project A nih, itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena saya belum nge-push. Di sini saya belum push. Di sini hanya saya punya di lokal aja, saya belum push. Gitu. Oke, nah kalau misalkan kita sekarang pengen supaya si lokal repository ini ada di dalam remote repository saya tinggal sebenarnya push aja di sini. Jadi kalau saya pilih push di sini, kita akan diminta untuk membuat sebuah fork untuk Sulaiman Santoso Sulaiman / project A. Jadi dia seakan-akan pengen nge-push ke dalam repository yang sumbernya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita git push di sini, dia pengen nge-git push ke sumbernya. Cuman di sini kan kita nggak bisa nge-push langsung ke sumbernya, tapi kita di sini ditawarkan untuk create fork. Nanti saya akan jelaskan apa itu fork ya. Jadi bedanya apa sih dengan kita nge-git clone dan kita nge-download langsung gitu. Bedanya adalah kalau kita nge-download langsung, kita tidak dapat folder.git-nya. Jadi kita nggak dapat folder.git, akibatnya adalah kita nggak punya history git-nya. Jadi kita nggak tahu ada commit apa aja, kita nggak bisa git push, kita nggak bisa git commit, dan lain-lain begitu. Kita harus bikin lagi git-nya secara manual kalau kita nge-download. Tapi kalau kita git clone, maka kita akan dapat seluruh history git-nya. Kita dapat semua folder.git-nya di situ. Oke. Tadi kalau kita lakukan git push di sini, sebenarnya kita diminta untuk melakukan fork di sini. Kita bisa create fork di sini. Kalau kita klik create fork, maka kita akan create GitHub fork pushing changes di sini. Dan sekarang kita akan punya sebuah project A di dalam GitHub saya yang asli. Jadi kalau di dalam GitHub saya yang ini GitHub remote GitHub saya ya. Sekarang kalau saya tarik, kita akan punya project A. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah di sini kalau misalkan kita melakukan git fork, kita itu seakan-akan mengcopy dari repository luar langsung ke repository kita. Gitu. Itu yang terjadi kalau kita git fork. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman push pakai Visual Studio Code, kita akan langsung melakukan git fork mintanya. Jadi dia akan langsung menghubungkan antara source luar ini ke dalam remote repository kita, gitu ya. Jadi sekarang kita punya Sulaiman Santoso / project A, bukan dari Santoso Sulaiman / project A. Ini sumbernya, ini adalah yang punya saya. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa sebenarnya kalau misalnya bikin push sendiri, bisa nggak kalau nggak di fork gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman kalau dipaksakan gitu, push ke dalam project kita gitu, tanpa kita nge-fork terlebih dahulu. Oh, bedanya apa kalau kita fork? Bedanya kalau kita fork adalah kita bisa melakukan yang namanya pull request. Jadi sini teman-teman lihat kita ada yang namanya pull request di sini. Jadi pull request ini adalah tujuannya adalah kita bisa menawarkan, jadi kita menawarkan perubahan atau sebuah improvement atau code kita gitu ya, kita kasih ke yang punya code awalnya. Jadi kita bisa berkontribusi terhadap coding awalnya. Jadi anggap aja misalkan ini adalah sebuah library gitu, seorang yang bikin library kayak misalkan library mungkin React atau misalkan Vue atau apapun itu. Nah, teman-teman bisa nge-fork dari project tersebut ya, kemudian kita bisa langsung melakukan perubahan di situ. Kita bisa menyarankan ada perubahan. Jadi kalau misalkan ada project open source kan biasa di-maintain oleh banyak orang gitu ya. Nah, kita bisa mengubah, misalkan di sini saya mau mengubah ini HTML A ditambah dengan B, misalkan begitu ya. Saya tambahkan satu buah string aja gitu ya. Di sini kita bisa lihat perubahannya ini ya. Saya akan langsung aja di commit, menambah B gitu ya. Saya push perubahannya. Maka sekarang di dalam project saya yang Sulaiman Santoso ini, saya akan punya HTML-A-nya itu isinya adalah A plus B. Gitu ya. Sedangkan di HTML yang di Santoso Sulaiman, yang sumbernya kita hanya punya di HTML-A doang. Gitu. Nah, kita bisa melakukan pull request, yaitu pull request ini nanti adalah saya mau mengusulkan coding saya ini ke repository awalnya. Jadi di sini saya akan pilih pull request. Saya akan bilang new pull request. New pull request. Nah, pull request ini juga namanya beda-beda ya di cloud repository yang lain ya. Saya bilang di sini saya mau kirim dari repository saya project A, yaitu di branch main saya, karena saya belum bikin branch lain ya, hanya main saya. Saya mau
merge itu ke dalam repository punya Santoso Sulaiman. Yang project A juga di main-nya. Jadi saya pengen nge-merge yang punya saya ini, yang di repository saya ini, yang ada di repository lokal saya ini, saya pengen merge ke dalam repository yang luar ini. Jadi di sini kita akan punya satu buah panah baru gitu ya. Kalau dari repository kita yang remote ini pengen ke repository yang lain, kita pull request gitu ya. Nah, kalau sini teman-teman bisa lihat dia able to merge karena tidak ada perubahan yang bikin dia konflik. Tapi kalau ada konflik nanti juga bisa di resolve di sananya gitu ya. Kita bisa langsung melihat ini perubahannya ini cuma nambah B doang ya. Kita bisa create pull request, menambah B. Kita bisa kasih komentar sama si mempunyai source code aslinya nantinya. Tolong dong misalkan ini fitur keren, tolong tambahin. Nah, teman-teman bisa create pull request. Dan kalau teman-teman sudah tambahin seperti ini, kita bisa lihat pull request 1 ya. Maka nanti di dalam account yang sebelah ini, kalau kita refresh ya, kita akan dapatkan sebuah pull request di sini. Oh, ada yang pengen berkontribusi terhadap project kita, dan dia pengen namanya nambah B. Kita klik ya. Kita klik. Oh, ini ada pesannya saya. Ini ada perubahannya, komitnya. Ya, kemudian perubahannya di sini, file changes. Oh, nambah B doang. Oke ya. Kalau sudah oke, kita review saja di sini. Review changes, kita bisa kasih komentar, bisa approve, bisa request change. Jadi kalau kita komentar doang, kita akan bilang, oh misalkan codingnya kurang bagus, codingnya harus tambahin ini. Kita bisa approve, kita langsung merge, kita langsung merge dengan apa yang kita ada saat ini. Kalau kita approve, kalau kita request change, berarti kita pengen, tolong diubah dulu deh. Begitu ya, kita approve. Keren, gitu ya. Kita submit review. Maka di sini kita bilang, changes approved, ya tinggal di merge pull request. Kalau merge pull request, berarti dia akan melakukan merge, digabungkan antara codingan yang dikirim oleh si Sulaiman Santoso ke dalam codingan yang sekarang ada di Santoso Sulaiman. Saya merge saja. Confirm merge. Maka sekarang kalau kita lihat di code saya saat ini, saya akan punya code yang sudah berubah. Gitu ya. Nah, itu adalah untuk kasus kedua ya, kalau kita pengen berkontribusi langsung. Nah, teman-teman juga kalau misalkan di dalam si repository kita ini, kita bisa melakukan fork itu sebenarnya nggak perlu pakai ketik-ketik begitu ya. Kita bisa sebenarnya cari aja, misalkan di sini kita pengen nyari library lain, misalkan 3JS atau Lotif Flutter gitu ya. Atau Lotif Flutter di sini. Ini adalah project orang lain gitu yang udah jadi kan, Lotif for Flutter. Kita bisa fork si library tersebut ke repository saya, dengan tinggal klik aja di sini. Jadi teman-teman bisa klik aja langsung di fork di sini. Ya, ini ada 97 orang yang udah nge-fork library ini. Kalau kita fork di sini, dia akan langsung bilang, saya harus fork itu kemana? Oh, ke dalam account saya dong. Misalkan Sulaiman Santoso. Kalau saya klik di sini, dia akan langsung nge-fork si Lotif Flutter ini ke dalam Sulaiman Santoso. Jadi Sulaiman Santoso / Lotif Flutter. Jadi saya punya repository Lotif Flutter di dalam repository saya. Kalau misalkan saya pengen ngubah-ngubah, saya pull request ke Lotif Flutter juga bisa, begitu ya. Oke, itu untuk kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang ketiga, kalau misalkan saya punya sebuah proyek dan saya pengen supaya orang lain bisa bekerja sama dengan saya, gitu ya. Gimana caranya? Nah, kita bisa pilih di settings, kita bisa pilih ke manage access, dan kita bisa invite kolaborator. Nah, jadi kalau kita invite kolaborator, misalkan di sini saya mau invite Sulaiman Santoso, gitu ya. Kita bisa invite Sulaiman Santoso. Kalau saya sudah jadi kolaborator, di sini pending ya, nanti kalau saya harus approve dulu. Kalau saya sudah invite kolaborator dan sudah di-approve, maka saya bisa langsung merge perubahan saya langsung ke dalam repository ini. Jadi nggak perlu pull request gitu sebenarnya. Tapi amannya teman-teman sebaiknya menggunakan pull request supaya tahu perubahannya seperti apa dan ada kayak manajernya yang ngatur siapa sih yang bisa mengubah gitu. Jadinya nggak salah menyalahkan begitu ya. Jadi kita sudah bahas 3 kasus kenapanya juga dan sekaligus tunjukin juga caranya seperti apa. Semoga teman-teman punya dapat gambaran besar tentang gimana sih cara menggunakan Git di dalam proyek kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa lagi di video-video mendatang.